Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu lagi di dalam pelajaran matematika. Dan untuk kali ini kita akan belajar hal yang baru, yaitu tentang diferensial atau bahasa Inggrisnya adalah tentang turunan. Ini adalah hal yang baru, jadi silahkan diperhatikan dengan sebaik-baiknya video ini. Masih bersama saya, Pak Surajiono. Untuk memahaminya, kalian bisa membuka buku Mahkota Matematika SMK kelas 12 halaman 76. Baiklah, sebelumnya mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhai kita dan kita mendapatkan manfaat dari pelajaran kita kali ini. Yang pertama, sebagai ilustrasi, bahwa misalnya ada soal seperti ini, sebuah benda melakukan gerak menurut persamaan S sama dengan min 40 ditambah 14T dikurangi T kuadrat. Dengan S adalah jarak tempuh, jadi S-nya ini adalah jarak tempuh dalam meter, satuannya meter. Dan T adalah waktu tempuh, waktunya sudah berapa detik, ya, ini satuannya detik. Dan berapakah kecepatan dan jarak yang ditempuh saat waktunya 6 detik. Jadi saat sudah berjalan selama 6 detik itu jaraknya berapa, ya, dan kecepatannya berapa. Nah, persoalan ini akan mudah sekali diselesaikan apabila kita memahami tentang diferensial atau turunan. Baiklah, kita awali dengan mendefinisikan apakah diferensial atau turunan itu. Yang pertama tentang simbol, bahwa diferensial dari suatu fungsi Y sama dengan Fx. Jadi ini fungsinya Y, ya, aslinya, maka turunannya itu nanti dinyatakan dengan Y aksen, ya, atau F aksen X, atau dy per dx, atau df per dx. Jadi kalau Y aksen, F aksen, dy dx, df dx itu adalah turunan atau diferensial dari fungsi ini. Nah, adapun diferensial itu didapatkan atau didapatkan dari fungsi sebagai berikut. Jadi f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 untuk f x plus h dikurangi fx dibagi h. Ini adalah asal dari turunan itu. Dan kita tidak akan detail di sini dan langsung saja. Untuk mempermudah, langsung kita pelajari tentang rumus-rumus diferensial atau turunan. Ini langsung saja sederhananya. Yang pertama adalah rumus 1. Rumus 1. Jika Y sama dengan A, ya, jadi fungsinya itu Y sama dengan A. Jadi A itu apa? A itu adalah suatu bilangan konstanta. Tidak ada X-nya, tidak ada T-nya, dan sebagainya. Ini hanya bilangan saja, maka Y aksennya 0. Y aksennya 0. Contoh, tentukan turunannya atau diferensialnya. Misalnya nomor 1, Y sama dengan 5. Ini kan hanya bilangan saja, hanya angka saja. Ya. Jadi A itu adalah angka. Jadi yang besar atau yang kecil, ya, negatif, positif, pecahan, utuh, desimal, dan sebagainya, itu nanti Y aksennya adalah 0. Ya, jadi kalau ini A, maka ini 0. Tuh. Contoh yang kedua, wah ini kecil, ini sekarang besar nilainya, 2110. Maka jangan terpengaruh, maka ini Y-nya adalah 0, Y aksennya. Atau sekarang bukan Y, tetapi Fx. Nah, sama dengan negatif, ya, negatif 10, maka ini F aksen X-nya adalah 0, karena ini tidak mengandung variabel, ini hanya konstanta saja. Yang keempat, ini desimal, ya, 0, maka ini tetap F aksennya adalah 0. Yang kelima, tidak mesti F, tidak mesti Y, tidak, ya, bisa G, ya, bisa H, dan sebagainya, ya. Kalau ini setengah, suatu pecahan biasa, maka karena nggak ada variabelnya, maka ini sama dengan 0.
Ya, baik. Sekarang ini pahami kalau ini suatu angka maka Y aksennya adalah 0. Yang kedua, kalau fungsinya itu berupa fungsi yang mengandung pangkat atau mengandung variabel yang berpangkat, ya. Di sini A itu bilangan, X ya variabelnya, Z ini, N adalah pangkatnya. Jadi A-nya juga bilangan sembarang, N-nya juga bilangan sembarang. Maka nanti Z aksennya atau turunannya itu adalah ini. N-nya taruh di depan untuk mengalihkan A, ya. N-nya taruh di depan untuk mengalihkan A. Kemudian N yang di atas yang pangkat itu dikurangkan 1 atau dikurangi 1. Nah, baik. Ini sebagai contoh, ya. Contoh yang kedua, tentukan turunannya. Y sama dengan 5X. Nah, Y sama dengan 5X. Ini kalau ini ya namanya bentuk baku atau bentuk standar, ya. Standarnya kayak gini, ya. Rumusnya itu bentuk standarnya bisa diterapkan kalau bentuk standarnya demikian ini, ya. Ini AX. Nah, kalau X kok pangkatnya nggak ada, berarti di sini ada angka satunya, ya. Berarti di sini ada angka satunya. Jadi untuk pangkat 1 itu biasanya tidak ditulis. Maka ini Y aksennya adalah ini. Tadi ini ada satunya, maka satunya menjadi di depan. 1 kali 5. 1 kali 5 ini 1 dikurangi 1. Karena ini ya N-1. Ini pangkatnya menjadi di depan, yang atas dikurangi 1. Ya, tadi ini 1 di depan dan ini 1 dikurangi 1. Nah, terus kita hitung 1 kali 5 adalah 5, 1 dikurangi 1 adalah 0. Maka ini adalah 5X pangkat 0. Nah, X pangkat 0. X pangkat 0. Berarti kalau X pangkat 0 itu berapa? Adalah 1. Berarti 5 kali 1 adalah 5. Atau X pangkat 0 dianggap X-nya nggak ada, maka X sama Y aksennya adalah 5. Kemudian, nah, sekarang ini ada pangkatnya. Ini AX pangkat N. Ya, hafalkan ini. AX pangkat N, AX pangkat N. Maka ini Y aksennya adalah N kali A, X pangkat N dikurangi 1. Ini A-nya, ya, Y aksennya, maka ini A-nya berarti 2 kali 4. Di sini pangkatnya nanti menjadi 2 kurangi 1. Nah, ini 2-nya di depan, terus yang atas dikurangi 1. Ini kita kalikan menjadi 8, ini kita kurangkan menjadi 1. Maka 8X, ya, pangkat 1 nggak usah ditulis. Contoh yang ketiga, nah, ini ada negatif, ya. Ya, jadi yang negatif adalah A-nya ini, ya. A-nya negatif, N-nya 4, ya. X-nya X. Jadi ini gimana? Jadi 4-nya di depan kali min 8. 4-nya ini dikurangi 1 yang atas. Sehingga ini menjadi min 32. X pangkat 4 kurangi 1. X pangkat 3. Ya. Contoh berikutnya. Nah, sekarang ini A-nya bilangan pecahan, ya. Ini N-nya 4. Sama seperti tadi, ya. Langsung, ya, F aksennya adalah 4 taruh depan, ya. Kemudian yang sini 4 kurangi 1. Nah, kalau kayak gini bisa disederhanakan nggak? Oh, bisa. Ini ternyata bisa menjadi 2. Sehingga ini tinggal langsung saja ini 2 kali 3 adalah sama dengan 6 X pangkat 3. Yang kelima. Nah, sekarang ini yang negatif ini. Nah, tapi bentuknya tetap AX pangkat N, ya. N-nya negatif, tidak masalah. Rumusnya cuman tetap rumus nomor 2. Nah, ini F aksen X adalah, ya, min 3-nya taruh depan, ya. 6-nya tetap, min 3-nya dikurangi 1, ya. Ingat, ini berapapun tetap dikurangi 1. Maka ini adalah min 18, ini min 3 min 1.
kurang 3 kurang lagi 1. Ya. Berarti ini adalah sama dengan min 18 X pangkat min 4. Ya, perhatikan lagi ya. Min 3 di depan ya. Kemudian 3-nya dikurangi 1. Contoh yang keenam. Sekarang yang pecahan adalah pangkatnya. Sama saja. A X pangkat N. Rumusnya cuma 1. Ini 5/3 taruh di depan. Ya, 5/3 taruh di depan. Terus 5/3-nya dikurangi 1. Nah, 5/3-nya taruh depan. Terus ini 5/3 kurangi 1. Bisa disederhanakan? Oh, bisa. Ini sama dengan 4. Maka ini sama dengan 20. Ya. Terus ini. Nah, untuk mengurangkan ini, ya, kalau ini tadi udah 4 kurangi 1, 3. Min 3 kurangi 1 lagi, min 4. Kalau begini, pecahan berarti disamakan penyebutnya dulu. Satunya itu diubah menjadi, ini angka 3 berarti 3/3. Jadi, ini 20X pangkatnya, ini 5/3 kurangnya 3/3. Ini 3/3 itu tadi 1 ini. Sehingga ini dikurangkan 5/3 kurangi 3/3 adalah 2/3. Ya, ini adalah hasil dari turunan Fx sama dengan 12X pangkat 5/3. Nah, sekarang ini ya, perhatikan. Wah, ini bentuknya standar pakai rumus berapa? Rumus 1 enggak, rumus 2 AX pangkat N, tetapi ini ada akarnya. Berarti ini bentuk tidak standar. Ya, bentuk tidak standar. Standarnya adalah AX pangkat N saja. Ini akarnya itu tidak boleh ada dulu. Maka ya, ini belum bisa dicari Fx-nya. Kenapa? Karena bentuknya belum standar berbentuk Y sama dengan AX pangkat N. Ya, lihat ini AX pangkat N nggak bisa kalau kita samakan. Ya, kenapa? Ini ada akarnya. Sehingga apa? Sehingga ubah bentuk standar dengan sifat pangkat. Ya, ubah dulu ke bentuk standar. Soalnya ini harus kita ubah dulu penulisan ini. Ya, dengan menggunakan sifat pangkat. Gimana sifat pangkat? Bahwa akar X pangkat M, ya, akar pangkat N dari X pangkat M itu adalah X pangkat M per N. Nah, ini ya, ini M per N. M per N. Jadi, maka ini kita rubah dulu ya, menjadi ya, ini menjadi 6X pangkat ini MN 7/3. Ini 7/3. Nah, 6X pangkat 7/3. Jadi ini biar sesuai dengan bentuk standar ini harus diubah dulu pangkatnya. Sifatnya apa? Sifatnya ini. Ini kelas 10 kita sudah hafal dengan bentuk ini. Nah, baik. Sekarang kita terapkan rumusnya. Rumus gimana tadi? N-nya taruh di depan ya, untuk mengalihkan. Kemudian ini dikurangi 1. Ya. Ini 7/3 taruh depan, 7/3 kurangi 1. Sederhanakan bisa? Bisa, ini masih 2. Ini berarti 14, 7/3 ininya diubah menjadi 3/3 lagi. Ya. Samakan penebutnya, karena ini per 3 ini menjadi per 3. Sehingga ini 7/3 kurangi 3/3. Ini adalah 14. 7 kurangi 3, 4/3. Ya, jadi sekali lagi, kalau ini belum bentuk standar seperti Y sama AX pangkat N, harus dirubah dulu menggunakan sifat pangkat yang ada. Berikutnya, nomor 8, seperti ini juga. Nah, ingat, bentuknya harus AX pangkat N. Ini X pangkat N-nya di bawah, padahal tidak ada. Tadi, di dalam contoh tadi, AX pangkat N. Maka ini juga belum bisa dicari F-nya karena bentuknya belum standar. Lihat ini, bentuknya harus
AX pangkat N. Ini bukan begitu, karena ini per X pangkat N. Sehingga harus dirubah dulu. Nah, sifatnya ini. Ya, ingat bentuk pangkat dulu. Kalau ada 1 per X pangkat N, itu artinya X pangkat min N. Atau 1 per X pangkat N itu bisa dirubah menjadi X pangkat min N. Jadi, untuk menghilangkan per kayak gini, itu pangkatnya diubah menjadi negatif. Ya, pernya hilang. Maka ini kita rubah dulu. Jadi gimana ini? Berarti ini menjadi 8-nya tetap. Ya, 8-nya tetap karena yang berubah hanya yang di bawah ini. X pangkat min 4. Ini jadi min. Nah, sehingga dari sini kita kerjakan lagi sesuai dengan rumus yang kedua. Min 4-nya taruh depan, ya. Min 4 min 1. Nah, berapa ini? Min 32 pangkat min 5. Contoh yang ke-9. Nah, sekarang ada 2 suku. Fx-nya ada 2 suku. Suku yang pertama adalah 2 X pangkat 3. Yang kedua adalah min 4X. Nah, bagaimana kalau demikian ini? Nah, ya, kita kerjakan satu-satu. Yang pertama kita kerjakan ini, kemudian baru ini. Rumusnya mana? Rumusnya gunakan rumus yang cocok. Rumus 1 atau rumus 2. Nah, berarti ketika kita kerjakan ini, kita nggak usah perhatikan ini dulu. Ya, oke. Kita kerjakan. Yang pertama, Fx. Yang pertama ini ya, F aksen X-nya ini 3 AX pangkat N. Ini menjadi di depan, jadi 3 kali 2, ya. N-nya ini 3 kurangi 1, ya, itu begitu, ya. Kemudian 4X-nya sama dengan tadi. 4 ini ada pangkatnya 1, sehingga ini min 1 kali 4X pangkatnya 1 dikurangi 1. Ya, ini tadi ada satunya, maka ini 1 kurangi 1. Nah, ini kita kerjakan dulu. Nah, 6X pangkat 2, yang ini 4X pangkat 0. Gimana tadi? Pangkat 0? Pangkat 0 adalah artinya X-nya tidak ada. Sehingga hasilnya adalah 6X kuadrat min 4. Jadi ini kerjakan satu-satu. Yang ke-10. Nah, ini ada 4 suku. Bagaimana kalau ada 4 suku? Ya, kerjakan satu-satu. Ya. Ini pakai rumus kedua. Ini juga rumus kedua. Ada X-nya rumus kedua. Ini rumus pertama. Ya, baik. Sekarang kita kerjakan F aksen dulu. Nah, ini 4 kali 5 taruh depan, ini 4-nya kurangi 1. Yang ini menjadi 2 kali 7. Tambah 2 kali 7, 2 kurangi 1. Yang ini dikurangi, ini ada satunya, ini ada satunya. Ya, ini 1, depannya A-nya 1, ini N-nya 1. Berarti 1, ya. Terus yang sini 1 kurangi 1. Ya, yang ini 8, ini pakai rumus, ini tidak ada variabelnya, berarti hanya konstan, berarti ini sama dengan 0. Maka ini tambah 0. Nah, ini kita kerjakan lagi satu-satu, ini menjadi 20 X pangkat 3, ya. Ya, yang ini 14 X pangkat 1, yang ini 1 X pangkat 0. Ini 0-nya nggak usah ditulis, ya. Yang ini sudah hilang karena tambah 0. Ini nggak usah ditulis, yang ini hilang, berarti menjadi 20 X pangkat 3 tambah 14 X dikurangi 1. Terima kasih. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.